2 juta jadi 1 juta bisa mana-mana. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita ada maulid sehingga penceramah insya Allah ada 2, tetap yang dari lokal tetap kita pertahankan untuk generasi ke depan. Kita dengarkan ceramah pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mastur Hamdani. Pada beliau dipersilakan. Insya Allah jam 7 lewat dikit kita selesai seperti biasa. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alladzi anzala sakinata 'ala qulubil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, di antaranya yang baru saja menyampaikan materi kajian kitab Amanda Kiai Haji Dr. Ahmad Muradi MA, penceramah kita Kiai Haji Ainul Yakin Abdul Syafi'i, Ketua Porsila Kiai Haji Zawaz Abdul Khair beserta jajarannya, Ketua TKM Masjid Al Ihsan beserta seluruh pengurusnya, Kiai Haji Abdul Khair Wahab, dan seluruh para asatizah yang mohon maaf saya nggak sebutin karena waktunya udah siang. Saya tadinya mau kemari, mau hadir aja karena udah ada penceramah yang sudah internasional ya. Tapi saya juga nggak kebayang hari ini yang ngomong dua-duanya orang Rawabacang ini. Saya dari Jatirahayu, beliau Jatirahayu, kampungnya sama, kampung Rawabacang. Nah ini jadi barang begini Kiai. Mudah-mudahan saya ketularan berkah sama Kiai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah pandai bersyukur, memanfaatkan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktunya kita bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam manusia pilihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak sekalian yang saya hormati, saya memaksakan diri hadir di sini. Yang pertama karena amanah udah dijadwalin setahun yang lalu. Saya kebagian ngomong di sini. Itu yang pertama, mau nggak mau saya kemari. Karena amanah, nggak mau bikin pengurus kecewa. Yang kedua, saya lihat gambar saya udah dipampang di depan, udah ada namanya. Kagak enak kalau kagak datang ini. Sebenarnya saya ini habis operasi, Bapak sekalian. Saya ada benjolan di belakang, itu namanya kista, tapi jinak. Kata dokter ini bisa pecah, tapi entar timbul lagi, tumbuh lagi. Mau nggak mau harus dioperasi. Ini belum dibongkar nih Pak, masih ada operasinya di sini, masih diperban. Doain Pak ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada para asatidz, para guru yang doain saya ketika saya di Porsila, sehingga
pelaksanaan operasi bisa berjalan baik dan lancar, dan mudah-mudahan Allah pulihkan sempurna kesehatan saya. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, ini porsilah hari ini berkaitan juga dengan peringatan Maulid. Sedikit aja Pak ya, bahwa kalau kita sering mendengar slogan NKRI harga mati, maka cinta kepada Nabi Muhammad juga harga mati. Cinta kepada Nabi Muhammad itu cinta mati. Kenapa? Karena beliau begitu cinta dan sayangnya sama kita. Kalau kita mendengarkan kisah Rasulullah, kalau hati kita lembut, jiwa kita bersih, nangis Pak. Terenyuh kita punya hati bagaimana beliau begitu sayang dan cintanya kepada kita. Dikisahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW menjelang ajalnya, Allah utus malaikat maut untuk mencabut ruh yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat maut datang ke rumah Rasulullah. Singkat kata, diterima, masuk ke dalam. Kemudian malaikat maut datang sendirian. Rasulullah bertanya, "Aina Jibril?" Mana Jibril? Rupanya Jibril telah menanti di pintu langit untuk menanti kehadiran ruh Rasulullah SAW. Tapi karena malaikat Jibril dipanggil, maka malaikat Jibril juga turun menghadap Rasulullah SAW. Bapak sekalian, sebelum malaikat maut mencabut ruh orang termulia di dunia ini, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka kata malaikat Jibril, "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah siap menanti kehadiran ruhmu. Pintu-pintu surga semuanya terbuka menanti kehadiran." Mendengar jawaban dari Jibril, Rasulullah SAW raut mukanya masih ada kecemasan, sehingga Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak puas mendengar kabar ini?" Kemudian apa jawaban Rasulullah? "Wahai Jibril, bagaimana nanti kelak umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nanti umatku kelak di yaumil qiyamah?" Maka Jibril kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku. Allah berfirman, aku haramkan surga dimasuki oleh siapapun kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya." Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya Allah, Rasulullah ketika meninggal dunia, umatnya yang dipikirin. Sambutan beliau yang begitu luar biasa ketika akan meninggal, nanti ruhnya sudah disambut dengan malaikat yang begitu banyak, begitu langit terbuka, dan disambut dengan surga yang semuanya dibuka. Itu tidak terlalu dipikiran oleh Rasulullah. Yang dia pikirkan umatnya. Rasulullah cinta mati sama kita, maka kita mesti cinta mati kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah meninggal itu, malaikat maut giliran tugasnya mencabut ruh manusia paling mulia ini. Kaki dan badan beliau mulai kaku dan terasa dingin. Dan Rasulullah seakan-akan mulutnya bergetar berkata. Maka Sayyidina Ali mendekati kupingnya kepada mulut Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah, pesan yang pertama adalah usikum bisolah. Usikum bisolah, jaga pelihara sholatmu. Ini pesan baginda Rasulullah ketika akan meninggal dunia. Usikum bisolah, jaga sholat, tegakkan sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan juga lindungilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Kemudian pesan yang terakhir, ketika sedikit lagi ruh keluar dari jasad yang mulia ini, mulut Rasulullah bergetar. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan lagi kupingnya ke mulut baginda Rasulullah. Sayyidina Ali dengar. Terakhir ketika ruh akan keluar, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ya Allah, begitu luar biasa cintanya Rasulullah sama kita. Menjelang sakaratul maut, dicabutnya ruh, yang dia ingat, yang dia pikirkan bagaimana umatnya nanti yaumul kiamah. Dan ucapan terakhir adalah umatku, umatku. Jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dengan sedikit pemaparan hadis ini, bahwa baginda Rasulullah begitu sayang cintanya kita, maka janganlah cinta Rasulullah bertepuk tangan, bertepuk sebelah tangan. Sambut cinta Rasulullah dan kita mencintai Rasulullah SAW dengan cara tentunya kita mengikuti semua uswah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan dengan demikian cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan dengan Rasulullah SAW, dan kelak kita yang cinta mati kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian ini saja sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.